Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STI STMI Bandung Business School di sini akan memaparkan materi tentang mempromosikan produk, yaitu tugas dari mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok 6. Mempromosikan produk. Pengertian promosi. Promosi adalah upaya atau cara untuk memberitahukan atau menawarkan kepada konsumen produk atau jasa yang kita jual dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membelinya. Lalu ada teknik promosi. Yang pertama ada penggunaan. Maksudnya di sini penjual harus lebih menjelaskan tentang kegunaan barang tersebut atau cara pakainya agar si pembeli tertarik dengan barang tersebut melalui kegunaannya. Terus yang kedua ada keistimewaan. Maksudnya penjual wajib menjelaskan keunggulan dari produk yang dijualnya kepada pembeli agar pembeli lebih tertarik. Yang ketiga ada manfaat produk. Di sini pembeli kan kebanyakan akan lebih mementingkan membeli barang yang bermanfaat. Oleh karena itu, lebih baik penjual menjual barang yang bermanfaat agar lebih diminati. Lalu ada tujuan promosi. Yang pertama, mengomunikasikan produk. Di sini penjual akan lebih memaparkan produknya mengenai kegunaan atau keistimewaannya. Terus yang kedua ada memosisikan produk. Yang ketiga ada menambah nilai. Maksudnya misalkan barang yang kita jual kurang peminatnya. Oleh karena itu kita harus uh, mempromosikan produk tersebut dengan baik dan benar agar uh, para pembeli lebih berminat membeli produk kita dengan promosi yang bagus. Terus yang terakhir ada mengendalikan volume. Nah, pastikan kita butuh strategi ya untuk mempromosikan sebuah produk. Di sini ada dua strategi. Yang pertama ada strategi tarik atau pull strategi. Strategi yang secara langsung menarik konsumen yang akan meminta produk dari pengecer dan akhirnya kepada pedagang grosir. Contohnya penggunaan iklan. Misalkan iklan di TV, iklan mainan anak-anak. Nah, anak-anak itu pasti kan gampang ya, gampang gampang terpengaruhi, jadi mereka pengen dan pasti mereka minta ke orang tuanya. Terus orang tuanya pasti akan datang ke pengecer. Nah, pengecer pastinya butuh lebih banyak mainan yang diinginkan oleh anak-anak, jadi pengecer pasti akan ke pedagang grosir gitu. Terus yang kedua ada strategi dorong atau push strategi. Secara agresif memasarkan produk kepada pedagang grosir dan pengecer yang kemudian membujuk konsumen untuk membelinya. Contohnya melalui diskon untuk pengecer dan promosi perdagangan. Nah, di sini biasanya mempromosikan produk juga membutuhkan alat-alat untuk promosi. Contohnya iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan atau publisitas dan humas. Apa itu iklan? Iklan adalah komunikasi non pribadi yang dibayar digunakan oleh sponsor yang tertentu untuk menginformasikan kepada calon customer tentang produk yang akan kita jual. Nah, di sini juga ada beberapa strategi periklanan. Yang pertama, iklan persuasif. Strategi periklanan yang berusaha mempengaruhi konsumen agar membeli produk perusahaan yang bukan produk pesaingnya. Nah, yang kedua, iklan perbandingan. Strategi periklanan yang secara langsung membandingkan beberapa produk atau lebih. Misalnya membandingkan kualitas produk itu sendiri. Nah, yang ketiga, iklan pengingat. Strategi periklanan ini untuk mempertahankan nama produk itu sendiri dalam ingatan para konsumen. Maksudnya di sini memberikan nilai jual yang lebih dari produk tersebut supaya konsumen atau calon pelanggan tertarik terhadap produk yang akan kita jual. Nah, di sini juga ada media periklanan di mana media periklanan itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada televisi, yang kedua surat kabar, yang ketiga pos langsung, keempat radio, kelima majalah, keenam iklan luar ruangan, ketujuh ada iklan internet, dan kedelapan periklanan maya. Di sini juga ada kampanye iklan, pengaturan iklan di media terpilih untuk menjangkau audiens sasaran.
Yang langkah-langkahnya kampanye iklan itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama mengidentifikasi audiens sasaran, yang kedua menetapkan anggaran iklan, yang ketiga menentukan tujuan iklan pesanan, yang keempat menciptakan pesan iklan, yang kelima memilih media yang tepat, dan yang keenam menilai efektivitas iklan. Nah, di sini juga ada penjualan pribadi, di mana penjualan pribadi itu menyangkut diri kita sendiri ya, tergantung diri kita sendiri atau gimana cara kita mempromosikan sebuah usaha kita ke calon pelanggan kita. Bisa juga disebut alat promosi, di mana wiraniaga atau pengusaha penjual berkomunikasi satu lawan satu dengan calon pelanggan yang berpotensial. Faktor penting manajemen penjualan. Situasi penjualan, para manajer dari tenaga telemarketing dan para penjual tradisional harus mempertimbangkan langkah-langkah tenaga penjual yang akan barangnya dijual. 1. Penjualan secara eceran atau retail selling, meliputi penjual produk konsumsi untuk keperluan pribadi atau keperluan rumah tangga. Yang kedua, penjualan industri atau industri reselling, meliputi penjualan produk ke perusahaan bisnis untuk dibuat menjadi produk lain atau dijual kembali. Tugas-tugas penjualan pribadi terbagi menjadi 3. 1. Dalam pengolahan pesanan, tenaga penjualan menerima pesanan dan melihat ke penanganan dan penyerahannya. Kedua, penjualan kreatif, memberikan kembali informasi tentang manfaatnya produk tersebut. Yang ketiga, penjualan misi, mempromosikan dirinya dan produk-produk, bukannya perusahaan menutup penjualan. Langkah-langkah proses dalam penjualan pribadi. 1. Pencairan calon dan menilai kualifikasi. 2. Pendekatan. 3. Presentasi dan demonstrasi. 4. Penanganan keberatan atau penolakan. 5. Penutupan atau closing. 6. Follow up. Nama saya Hani Handayani dari SD SDMI Bandung Business School. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi mempromosikan suatu produk, dan yang akan saya paparkan itu berkaitan dengan promosi penjualan. Apa sih promosi penjualan? Promosi penjualan adalah suatu aktivitas mempromosikan dalam jangka waktu pendek yang dirancang untuk menawarkan konsumen ataupun kerjasama dari para anggota dagang. Yaitu bentuk yang paling terkenal dari promosi. Yang pertama ada kupon. Kupon itu berkaitan dengan teknik promosi dalam bentuk selembaran ataupun kertas sertifikat, yang kegunaannya itu bisa digunakan sebagai pemotongan harga. Kedua ada pajangan point of purchase. Itu disebut juga sebagai teknik promosi penjualan, yang dimana lebih memamerkan suatu produknya dan menempatkan di area tertentu. Dan yang ketiga itu ada hadiah, di mana kegunaannya itu bisa mengurangi ataupun memberikan penawaran secara gratis kepada konsumen. Keempat adalah pameran dagang, di mana teknik promosi ini lebih kepada memamerkan atau mendemonstrasikan serta menjual produknya di area tertentu. Dan yang terakhir itu ada pelanggan, distributor, dan perwakilan penjualan. Semua dapat dibujuk untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan kontes. Ketiga yaitu publitas dan hubungan masyarakat. Apa sih itu publitas? Publitas adalah alat promosi yang memberikan informasi mengenai perusahaan atau produk yang disampaikan oleh media massa secara umum. Sedangkan hubungan masyarakat adalah publitas yang dipengaruhi perusahaan dan diarahkan untuk membangun citra yang baik di mata publik dan untuk melayani peristiwa yang tidak menyenangkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mempromosikan produk. Nah, untuk mempromosikan produk salah satunya adalah adanya publitas dan hubungan masyarakat. Nah, di sini apa itu publitas? Publitas adalah alat promosi yang memberikan informasi mengenai perusahaan atau produk yang disampaikan oleh media massa umum. Contohnya seperti media sosial, Instagram, koran online, yang seperti itu. Dan hubungan masyarakat.
Hubungan masyarakat adalah publisitas yang dipengaruhi perusahaan dan diarahkan untuk membangun citra yang baik di mata publik dan untuk melayani peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, dan untuk selanjutnya ada strategi promosi atau strategi pemasaran internasional. Nah, di sini munculnya perspektif global, pendekatan perusahaan untuk membidikan pemasarannya ke pasar dunia dan bukannya ke pasar lokal atau regional. Contohnya seperti PT Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional, yakni negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Alasan sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan. Dan selanjutnya ada promosi bisnis kecil atau strategi promosi untuk usaha kecil menengah. Di sini untuk promosi dalam bisnis kecil, walaupun bisnis kecil umumnya memiliki sumber yang lebih sedikit. Promosi yang efektif biayanya dapat meningkatkan penjualan dan memungkinkan perusahaan kecil bersaing dengan perusahaan lebih besar. Biasanya perusahaan bisnis kecil mempromosikan bisnisnya dengan memanfaatkan keberadaan internet, seperti mengiklankan produk tersebut, produk yang dimiliki atau jasa, dan pemilihan media sosial seperti koran lokal, televisi, terus bisa juga mungkin di bioskop ya kita pasang iklan kita, terus iklan di majalah, iklan di koran, terus di radio juga. Walaupun ya zaman sekarang lebih banyak menggunakan IG, YouTube, tapi mungkin ada beberapa juga yang masih memanfaatkan radio, koran ya, seperti itu. Dan yang terakhir, faktor yang membuat periklanan global menjadi hal yang sukar dilakukan adalah yang pertama variasi produk. Nah, di sini untuk memasarkan suatu produk biasanya memang banyak sekali ya produk-produk yang sama yang dijual di pasaran gitu. Nah, untuk bisa menjual di pasaran kita harus membuat produk yang menarik, unik, dan mungkin mudah diingat bagi konsumen. Dan perbedaan bahasa juga mempengaruhi faktor periklanan global ya, dan penerimaan budaya serta perbedaan citra gitu. Jadi kita harus tahu ya pangsa pasar kita itu di mana dan seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin semoga bisa dimengerti ya penjelasannya, dan mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu terhindar dari mara bahaya penyakit yang bahaya, yang mengerikan, dan tetap di rumah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.